Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Azirahman dengan NIM 22059191. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi lintas budaya dan apa aja sih contoh komunikasi lintas budaya. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah pertukaran makna dan informasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Bayangkan dua orang dari negara yang berbeda mencoba bertukar ide dan perasaan. Bisa jadi ada kesalahpahaman karena budaya mereka berbeda. Komunikasi lintas budaya mempelajari cara-cara orang-orang dari budaya berbeda berkomunikasi, termasuk yang pertama yaitu adanya bahasa, yang kedua adanya nilai, yang ketiga adanya kebiasaan, dan keempat adanya simbol. Pemahaman komunikasi lintas budaya dapat membantu kita yang pertama yaitu dapat menghindari kesalahpahaman. Kita dapat lebih memahami apa yang orang lain katakan dan maksudkan meskipun mereka berasal dari budaya yang berbeda. Nah, yang kedua kita dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, yaitu kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dengan orang-orang dari budaya yang berbeda sehingga menjalin hubungan yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama, yaitu kita dapat bekerja sama dengan lebih baik dengan orang-orang dari budaya berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi lintas budaya adalah keterampilan penting di dunia yang semakin terhubung. Dengan perbedaan budaya dan cara berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai latar, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, menyelesaikan konflik, dan menciptakan dunia yang damai. Nah, selanjutnya kita akan apa aja sih contoh komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu komunikasi lintas budaya antar bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Yang pertama yaitu wayang. Wayang dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah karya seni yang terbuat dari kulit binatang. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, wayang yaitu film atau penayangan suatu film. Yang kedua yaitu senang. Sedangkan di Indonesia, senang merupakan ungkapan perasaan kita saat kita bahagia. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, senang itu merupakan yang berarti mudah atau easy. Sedangkan yang ketiga, dalam bahasa Malaysia, percuma yaitu artinya mudah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia percuma itu yaitu rugi atau sia-sia. Yang keempat, duduk. Kalau di dalam bahasa Indonesia, duduk berarti kita duduk di kursi gitu. Sedangkan di dalam bahasa Malaysia, duduk itu berarti tempat tinggal. Sedangkan yang kelima yaitu kereta. Dalam bahasa Indonesia, kereta itu kayak kita dengar lah kereta api. Sedangkan di dalam bahasa Malaysia, kereta artinya mobil. Yang contoh kedua yaitu perbedaan antara bahasa Indonesia, persamaan kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata Sunda. Yang pertama yaitu nyiram. Dalam bahasa Indonesia, nyiram merupakan kayak kita menyiram bunga. Sedangkan nyiram di dalam bahasa Sunda yaitu ngidam. Yang kedua yaitu bunga. Yang kedua itu mangga. Dalam bahasa Indonesia, mangga merupakan buah. Sedangkan di dalam bahasa Sunda yaitu silakan. Yang ketiga, lembur. Dalam bahasa Indonesia yaitu pekerjaan tambahan. Sedangkan di dalam bahasa Sunda yaitu kampung. Nah, dalam bahasa Sunda yang keempat yaitu dalam bahasa Indonesia ada kadal. Sedangkan kadal di dalam bahasa Indonesia itu yaitu hewan. Sedangkan di bahasa Sunda yaitu sindiran bagi orang yang genit. Nah, yang ketiga yaitu ada dalam bahasa Indonesia dan Minang. Yang di dalam bahasa Indonesia galak. Berarti kalau di bahasa Indonesia itu kan kayak marah-marah. Sedangkan di bahasa Indonesia itu dalam bahasa Minang itu galak itu artinya ketawa. Yang kedua yaitu ada batik. Dalam bahasa Indonesia batik itu pakaian yang tahulah kita bermotif. Sedangkan batik di dalam bahasa Minang yaitu artinya pepaya.
Nah, yang ketiga adanya inyi. Inyi yang kalau di bahasa Indonesia artinya kakek, tapi kalau biasanya di orang Minang yaitu inyi itu adalah harimau. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila ada kesalahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.